Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain amabad. Apa kabarnya sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada? Kembali Algis akan menemani hari-hari sobat untuk bersama-sama kita menyaksikan asumsi. Asumsi episode kali ini kita akan membahas tato. Nah, menarik sekali nih tentang tato. Dulu tato adalah merupakan tanda atau simbol sebuah suku atau negara. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, tato berubah menjadi style dan juga gaya hidup. Bahkan, tato digunakan sebagai ajang berekspresi, di mana ketika seseorang mengalami perceraian, contohnya ini, perceraian, putus cinta, mereka membuat tato di tubuhnya dan juga berbagai macam lainnya alasannya. Tapi sahabat Gema Islam, bagaimana sih tato menurut tinjauan Islam dan juga bagaimana menurut tinjauan kesehatan? Dan juga kita akan menanyakan nih asumsi masyarakat kita tentang tato. Yuk ikuti terus episode tato kali ini. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Oke, sahabat Gema Islam, kembali lagi nih bersama saya Algis. Sekarang kita lagi berada bersama Om yang satu ini nih. Kita tanya nih, Om siapa nih? Om siapa Om? Namanya Om? Om Egi, ya. Dengan Akang siapa nih Kang? Awan Awan. Ridwan. Siap. Dengan Akang siapa nih Kang? Oh, Iwan. Iwan. Iya. Kang Iwan dari mana Kang? Dari Cipicung. Oke, Kang. Dengan Akang siapa nih Kang? Derry. Dari ya, Ya. dari Akang Dery. Dengan Akang siapa di mana nih Kang? Rohman di Tajur. Oh, Rohman. Iya. Tasik ya, Kang, ya? Ya di Tasik. Kita pengen nanya nih Kang. Tato menurut Akang, tato ini apa sih Kang? Seni, Sebuah seni. Oke, selain seni Kang, apa nih? gaya. Gaya. Seni ya. Selain seni apa nih Kang? Cuman itu apa variasi lah, tidak mobil bahasa Sunda nama variasi. Seni. Seni. Iya. Selain seni Kang Rohman apa? Ya suka lah. Suka ya. Iya. Sahabat-sahabat kita mengatakan bahwa tato adalah seni. Tato adalah cara untuk mengungkapkan ekspresi. Tato adalah sebuah gaya. Tapi kita akan menanyakan kembali nih. Sebetulnya boleh atau tidak sih untuk bertato? Dan juga kita akan menanyakan apa motivasi dan maksud mereka untuk bertato. Menurut Kang, tatoan boleh nggak Kang? Enggak boleh sebenarnya. Enggak boleh. Ya, boleh. Siap. Jadi boleh ya Iya, pengawalannya? iya. Menurut agama sih gak boleh lah. Boleh. Boleh. Alasannya Kang? Boleh aja lah. Boleh aja. Iya, pokoknya boleh. intinya ya, Boleh. Kang? Oke nih Kang, Akang kan punya tato nih. Ada motivasi nggak sih atau mungkin kenangan apa kenapa Akang bisa pakai tato nih? Ya, lebih ke kenangan sih. Lebih ke kenangan. Jadi jiwa orang kan sering ngumpul gitu ya. Pasti banyak kenangan ya. Dari kumpul. Kalau kita kerja keluar kota gitu kan, sering kumpul sama anak-anak itu. Pasti terbangnya ke tato. Jadi buat untuk sebuah kenangan. Kenangan, ya, kenangan pertemanan. Cuman ke teman sama teman. Sama teman ya. Iya. Ya biar kelihatan gaya gitu, biar kelihatan itu keren. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum tato atau mungkin lebih luasnya sekarang itu memberikan warna ataupun dalam bentuk gambar di kulit ya. Gimana sih hukumnya gitu menurut Islam? Tentunya kalau dari sisi hukum itu tidak bisa satu gitu. Jadi ada tato yang mungkin mengarah kepada syirik, bahkan bisa kufur gitu ya. Ada tato atau mungkin secara umumnya karena mungkin sekarang tato itu ada yang hukumnya sekedar warna ya, bentuk gambar gitu ya di kulit, yang hukumnya bisa mubah
ada tato yang hukumnya haram. Ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-washimah wal mutoshimah. Kemudian ada tambahan beberapa hadis, al-wasilah wal mutosilah wan namisat wal mutalaffijat lil husni al mutaghayyirati li khalqillah. Jadi dalam hadis itu dengan beberapa jalan yang berbeda gitu, bahwa Nabi SAW mengatakan, ataupun para sahabat periwayat ini, antaranya adalah Abdullah bin Umar, mengatakan baginda Rasulullah SAW melaknat profesi, yaitu tukang tato, Seniman tato ini ya? seniman tatonya. Kemudian yang kedua, orang yang meminta ditatonya. Ya, gitu. Kemudian ada beberapa yang diharamkan yang sebenarnya tidak jauh beda gitu perbuatannya dengan ini. Nah, kita kesampingkan yang lainnya gitu, karena kita tidak berbicara panjang lebar semua hadis ini, adalah berbicara tentang tato. Nah, tato dalam sejarah itu tentunya berbeda-beda hakikatnya gitu, sehingga mungkin dalam hukumnya akan berbeda-beda. Ya, tato kalau kita bagi yang berkaitan dengan istilahnya membuat gambar di atas kulit atau di kulit, itu ada 3 jenis. Jadi ada 3 bentuk yang dilakukan umumnya oleh wanita, dan sekarang menjadi tren juga laki-laki. Yang pertama, tato yang itu dalam sejarah awalnya, yaitu tato dengan menggunakan jarum. Jadi artinya si daging ditusuk jarum sehingga keluar darah. Kemudian setelah itu diberi pewarna, sehingga di situ tentunya darahnya menjadi beku dan menutup kulit luar. Dan itu tato yang paling populer dulu, dan sekarang juga masih ada itu ya, yaitu dengan iber, yaitu yang dinamakan dengan jarum. Ya, itu tato yang dikenal seperti dulu itu, dan sekarang mungkin masih ada juga banyak. Nah, yang kedua, tato yang itu tidak menggunakan tusuk jarum, tetapi pewarna atau bentuk gambar yang dibuat, ya, tetapi itu permanen. Jadi permanen dalam waktu yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa nempel di kulit itu, di kulit. Nah, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk yang mungkin hanya sementara, seperti orang menggunakan hana, dalam bahasa Indonesia pacar ya. Ya, Pacar. Ya, itu dilakukan oleh wanita yang akan menikah, umpamanya bikin gambar-gambar di sini atau di di telapak tangan gitu kan, atau di tempat-tempat tertentu. Nah, maka ini berbeda hukumnya. Ya. Dari sisi hukum, maka poin yang pertama dan yang kedua hukumnya adalah haram. Cuma keharuman yang pertama lebih dahsyat dari keharuman yang kedua, karena yang pertama ini juga memiliki hukum yang berkaitan dengan hukum lain seperti wudunya, sholatnya. Karena di situ menurut sebagian para ulama ada darah yang jadi najis di situ. Karena si darah itu kan keluar darah, dan jumhur ulama berpendapat darah yang mengalir adalah najis. Nah, kemudian ditusuk-tusuk, kemudian dia keluar dan itu tidak dibuang darahnya. Justru darahnya itu yang dikasih warna, yang menjadi salah satu tujuannya utamanya begitu memang. Jadi si darah itu nanti akan menjadi keras dan itu menutup kulit itu. Ya, sehingga di situ dikatakan ada darah yang membeku kan gitu. Nah, jenis yang kedua itu juga haram, tapi tentunya tidak memiliki tentang najis. Jadi tidak ada perbincangan para ulama tentang hukum najisnya. Karena yang kedua itu hanya untuk gambar. Gambar tapi permanen gitu. Gambar tapi apa? Permanen. Nah, yang ketiga itu mubah untuk wanita, di mana mereka tazayun
untuk berhias, tapi tentunya bukan untuk tabarruj. Jadi bukan untuk tabarruj. Dalam arti bukan diperlihatkan kepada bukan mahram. Nah, ini tentunya biasanya ya kalau di Indonesia sekarang mulai muncul juga ya. Kalau di Timur Tengah biasanya wanita-wanita yang ketika akan walimahan, akan arus itu, mereka menggunakan itu dan mereka suka menggunakan itu. Tapi itu biasanya semalam atau 2 malam aja gitu. Dan itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah gitu. Nah, ini dari sisi hukum itu, hukum syariat. Tetapi dari sisi lain ada tinjauan-tinjauan yang tidak sekedar berbicara haram. Yaitu berbicara tentang jenisnya gitu. Jadi tentang jenis gambar itu. Ataupun tentang bentuk gambar yang dibuat oleh tukang tato atau si peminta tato itu. Ada yang bisa kufur. Ada yang musyrik. Ada yang mungkin haram saja, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, kalau orang membuat tato dengan salib, dan itu tentunya tasyabuh dengan orang kafir, dan itu kalau dia meyakininya seperti itu bisa kafir itu dengan sebab dia bikin tato salib gitu. Tato. Atau dia sebagai mistik yang diyakini bahwa tatonya itu penyelamat gitu. Seperti mungkin gambar-gambar tertentu yang diyakini bahwa itu adalah memiliki kekuatan gaib. Jadi umpamanya bikin tato dengan tato gambar bintang atau tato gambar apa saja gitu, simbol-simbol gitu ya. Yang dia yakini bahwa itu adalah sebagai apa? Sebagai penyelamat. Ya, maka ini juga bisa menyeret dia kepada bentuk-bentuk apa? Kesyirikan. Nah, ada yang bentuknya bukan hanya itunya haram ganda gitu. Ketika si gambar itu gambar yang bernyawa. Ya, karena kan ada larangan lain. Kita tidak boleh menggambar gambaran yang bernyawa. Nah, berarti di situ laknatnya seolah-olah ada ganda. Laknat dia membuat tatonya, laknat membuat gambarnya. Gambar yang bernyawa. Bahkan di dalam hadis kan dikatakan asyadun nasi adam yaumil qiyamah al-musawwir. Jadi yang paling dahsyat adabnya nanti yaumul qiyamah adalah orang-orang yang membuat gambar. Yang dimaksud adalah membuat gambar yang bernyawa. Nah, tadi yang mubah juga bisa jadi haram. Jadi kalau membuat gambar dengan hana, dengan pacar tadi, itu dengan apa? Dengan gambar yang bernyawa. Maka menjerumuskan ke haram ya? Ya, itu haram, tidak mubah gitu. Tapi kalau gambar bunga atau apa gitu yang bukan gambar bernyawa, maka dari sisi itu mubah. Tapi ketika gambarnya bernyawa, maka berpindah hukumnya adalah haram. Nah, inilah kaidah dalam kaidah usul fikih ataupun dalam kaidah fikih kita mengetahui al hukmu yaduru ma'al illah. Jadi hukum itu beredar dengan ilahnya. Ketika ilahnya beda, ketika halnya beda, maka hukumnya berbeda gitu. Berbeda. Nah, ini dari sisi apa? Hukumnya. Sahabat, tentu bukan tanpa alasan agama Islam melarang sebuah tato. Salah satu efek buruk yang ditimbulkan saat kita memakai tato adalah dari sisi kesehatan kulit. Oleh karena itu, mari kita tanyakan langsung bagaimana tato dari sisi kesehatan. Yuk. Oke, sahabat Gema Islam, kita akan langsung nih menanyakan bagaimana tato dalam pandangan sisi kesehatannya nih. Oke, bersama Dokter Rangga yang telah ada di samping Ana nih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, dengan Dokter Rangga ya, Dokter Rangga apa nih dok? Rangga Mudita. Rangga Mudita. Iya. Nah dok, boleh dong kita ngobrol-ngobrol tentang tato ini dok, dalam sisi kesehatan seperti apa sih dok? Nah, kalau dalam sisi pandangan kesehatan nih dok, tato itu berbahaya nggak sih dok? Ya, jadi tato sendiri kan memang kalau di dalam dunia kesehatan yang jadi permasalahan itu adalah tinta sama tata cara dia memasukkan tintanya ya dengan jarum. Jadi reaksi yang paling sering terjadi memang reaksi dari tintanya sendiri ya. Nah, jadi bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam kulit itu kan merupakan benda asing. Nah, benda asing ini apabila tubuh tidak bisa menerimanya ya ada reaksi alergi, kayak ruam, demam gitu ya.
bahkan perasaan seperti terbakar di daerah tato, bahkan bisa ke seluruh badan ya. Yang kedua yang memang cukup berbahayanya apabila prosedur tatonya tidak steril gitu ya. Nah ini kan menggunakan jarum kecil gitu. Nah ini bisa menjadi sumber berbagai penularan penyakit, infeksi ya, mau bakteri, virus, jamur gitu ya. Itu ya jadinya memang mentato ini mempunyai resiko gitu. Oke, gitu ya dok ya. Iya. Jadi memang dari sisi bahayanya itu pertama mungkin tintanya ya dok, kemudian Iya. jarumnya yang ditempelkan di sini ya dok. Nah, Iya. nah kemudian dok, selain penyakit mungkin pada kulit, iritasi, ada nggak sih penyakit lainnya disebabkan oleh tato ini dok? Ya, jadi karena tadi tato yang disuntikan tadi bahan tintanya itu kan sangat kecil ya, nanopartikel. Jadi dia bisa aja masuk ke pembuluh darah ya, ke organ lain gitu. Jadi di beberapa penelitian juga disebutkan beberapa tahun kemudian itu bisa ditemukan di organ lainnya. Jadi kayak di limfa, karena kan kalau benda asing itu akan dibuang ya, seperti racun lah ya. Jadi bisa numpuk di limfa atau di ginjal, seperti itu. Nah, di beberapa laporan juga disebutkan memang beberapa jenis tinta itu mengandung bahan yang bersifat karsinogenik, jadi dapat menimbulkan kanker. Ya, jadi dari tintanya sendiri itu yang jadi masalah. Yang kedua memang tadi infeksi ya, jadi infeksi itu bisa menyebabkan infeksi yang paling sering sih hepatitis B, hepatitis C ya, karena penularan hepatitis sebagian besar memang melalui jarum gitu ya, atau jarum suntik mau jarum tato gitu ya. Nah kemudian mungkin yang akhir-akhir ini beberapa puluh tahun ini sering gitu ya, itu menjadi sumber penularan untuk virus HIV. Ya betul. Sama yang terakhir sebenarnya dari kita melukai tubuh dengan jarum-jarum kecil itu kan apabila perlukaannya terlalu hebat atau orang tersebut mempunyai bakat gangguan penyembuhan luka, itu bisa menimbulkan jaringan parut atau keloid ya. Ya memang keloid bukan hal yang berbahaya, tapi mengganggu penampilan yang permanen ya, seperti itu. Seperti itu dok. Iya. Tapi dok, ketika mungkin sobat-sobat kita yang udah tatoan dok, mana yang lebih baik nih dok, dihapus atau memang dibiarkan saja dok? Nah itu yang memang jadi kadang jadi permasalahan ya. Iya. Karena kalau begitu udah ada penghapusan tato sendiri masing-masing punya resiko gitu. Ada berbagai macam cara, prosedur dari yang murah sampai yang mahal dengan resikonya sendiri-sendiri gitu. Itu tetap masih ada resiko. Itu jadi kenapa ketika ingin mentato mungkin harus berpikir berulang-ulang kali, karena ketika ingin menghapus itu juga resikonya ada. Tetap ya. beresiko ya dok ya? Tetap beresiko. Jadi kalau secara fisik orang biasanya pakai cairan kimia atau digosok gitu ya sampai permukaan yang ada tatonya hilang, itu kan melukai juga lebih dalam ya sampai warnanya hilang. Nah itu resiko infeksi, resiko jaringan parut juga semakin tinggi gitu ya. Nah yang keduanya kalau kita mau yang mungkin akhir-akhir ini di laser gitu, Ya, itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi jenis lasernya apa, pengerjaannya harus dengan dokter yang memang bahkan nggak semua dokter bisa. Jadi punya alatnya lasernya, tapi dokternya tidak berkompeten, belum tentu hasilnya bagus gitu. Dan ketika dilakukan penghapusan tato itu juga masih ada resiko terjadi hal-hal tertentu yang mungkin tidak diinginkan gitu ke depannya gitu. Ya, jadi mungkin kita harus berpikir berulang kali ya dok. Karena pertama mungkin setelah keren kemudian kita tahu ini berbahaya, ya menghapus juga sangat beresiko ya dok. Betul, Siap. betul. Dokter, terima kasih jawabannya nih dokter. Sama-sama. Memperindah rumah, gedung perkantoran, tempat usaha, membuat taman dan selainnya tidak cukup dengan hanya mengedepankan sisi eksotiknya saja, tetapi juga harus memiliki karakter yang kokoh. Untuk menjawab tantangan dari para konsumen, PT Mega Group Indonesia menghadirkan inovasi terbaru, Elite Iron, membentuk keindahan yang kokoh, diproduksi dan dipasarkan oleh cabang resmi Mega Baja yang tersebar di seluruh Indonesia. Kualitasnya sudah tahu kan? Pelayanannya Siap antar berapapun, kemanapun, gaspol, dagang bos.
Cepot. Sekarang transaksi pembayarannya bisa dilakukan di Alfamart, Indomart, dan juga Kris. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan produk Elip Iron, keindahan yang kokoh. Jantung ini mendetak. Hati ini resah. Inilah saat terpenting dalam membangun keutuhan pondasi. Tetapi pada akhirnya, aku memberanikan diri untuk mendatanginya. Ternyata memang benar dengan apa yang dikatakan mereka. Sempurna dan terpercaya. Mega Baja Outlet memenuhi setiap kebutuhan yang kita mau. Sahabat, menarik sekali asumsi sobat-sobat kita mengenai tato tentang boleh atau tidaknya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan juga tidak, dengan berbagai macam jawaban mereka. Dan juga yang menarik adalah ketika kita tanya apa tujuan dan motivasi mereka untuk bertato, ada yang mengatakan bahwa tato adalah sebuah style atau gaya untuk variasi di dalam tubuh. Dan juga ada yang mengatakan bahwa bertato adalah ajang untuk menguapkan ekspresi diri, dan juga ada yang mengatakan untuk menyimpan kenang-kenangan atau memori melalui tato. Tapi sahabat, tentu kita penasaran nih, berapa rogoh kocek yang mereka keluarkan untuk bertato? Dan juga kita akan menanyakan, sah atau tidak sih sebetulnya ketika masih bertato untuk melaksanakan ibadah sholat? Let's go. Oke, terus juga Mang Awan pengen nanya nih, berapa biaya yang Mang Awan habiskan untuk bertato? Dikarenakan Awan mah lingkungannya di jalan, jadi banyak-banyak orang seni ikut senang seni. Ya, jadi tatoan itu gratis ya? Iya. Gratis dari teman-temannya? Ya. Kalau orang lain nggak tahu ya. Kalau saya mah kena 10 juta lah. 10 juta? Akang itu 10 juta daerah mana aja tuh Kang untuk tato 10 juta? Banten, Bandung, Tasik, Semarang. Itu tato? Ya. Itu enggak, terus di bagian tubuh apa aja tuh? Tangan? Kaki, perut, dada, tangan, udah. 100 ribu. Kalau saya sih kan ini ditatonya di teman jadi gratis. Iya, kalau di luar gak tahu berapa gitu. Menurut Mang Awan, sholat kalau tatoan sah atau enggak nih? Sholat Sah. dalam keadaan Sah. bertato? Sah. Kenapa Sah. tuh alasannya? Alasannya waktu Awan bikin tato nggak tahu abdas, terus sembahyang nggak tahu bahwa tato Ya. kotor. Enggak sah. Emang sebenarnya iya. Kalau menurut saya sah. Ya kata orang sih katanya makruh, tapi ya daripada itu ya mending jalanin we dulu, diterima gak diterimanya ya Tuhan yang itu tahu aja. Tetap aja sholat ya Kang ya walaupun bertato. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ulama yang mengatakan orang yang bertato itu wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah sesungguhnya tidak kuat gitu. Tidak kuat. Ya. Karena sesungguhnya hakikat najisnya udah tidak ada gitu. Kalau dikatakan hakikat apa? Najis. Ya. Kemudian bahwa tato yang udah menyatu itu udah menjadi daging gitu. Jadi tidak dikatakan lagi menghalangi kulit gitu. Jadi dia telah menjadi daging dan dia tidak lagi dikatakan menghalangi kulit. Sehingga hakikatnya tidak dikatakan seperti itu. Jadi tidak dikatakan seperti itu. Maka tentunya kalau ditinjau dari sisi sah solatnya sih sebenarnya. Sah wudunya. Tapi ada kewajiban untuk menghilangkan. Kenapa kewajiban untuk menghilangkan? Karena ilahnya adalah dilarang kan tadi. Oh iya, ada larangan tadi. Ada larangan tadi. Kalau dilarang berarti selama ada haram dia gitu. Iya. Nah, dia harus menghilangkan apa? Tato tadi. Tatonya tadi. Tapi itu pun ada kaidah tadi. Selama tidak mendatangkan mabarat yang lebih besar terhadap fisiknya gitu. Terhadap fisiknya. Yang jelas para ulama itu sepakat tentang haramnya tato. Ya. Yang kedua, kewajiban untuk menghilangkan apa? Tato tadi. Tato itu gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan
dengan apa? Sholat itu. Maka tentunya orang yang bertato kalau dia meninggalkan sholat akan lebih besar lagi dosanya gitu. Kan tadi kalau ngobrolin sah, insya Allah sah ya Sad, ya. Asal tadi mungkin kalau misalnya memang tidak menimbulkan madorot, dihapus ya Sad, ada kewajiban dihapus. Nah ini Sad, ketika meninggal nih Sad, apakah tato ini harus dihapus atau dibiarkan saja nih Sad ketika si yang bertato ini meninggal Sad? Itu wallahu alam tidak wajib ya. Kalau udah meninggal kemudian dia masih ada tatonya, maka tidak boleh, tidak perlu untuk tidak perlu untuk dilakukan operasi atau dilakukan menghapus oleh kita gitu. Karena bagi dia telah lewat gitu ya. Telah lewat. Oke, sahabat, sepertinya akan sangat menarik kalau kita mendatangi seniman tato untuk menanyakan beberapa hal-hal mengenai tato nih. Yuk ikuti terus. Oke, sahabat Gema Islam, kita lagi berada di tempat tato nih. Dan kebetulan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang tato bersama seorang seniman tato. Dengan Akang siapa nih Om? Bule Tato. Bule Tato, Iya. berarti saya panggil Kang Bule Tato. Iya, Kang Bule Tato ya. Kang Bule, pengen nanya-nanya nih. Menurut Kang Bule, tato itu apa sih Kang? Tato itu bisa disebut gaya hidup, bisa disebut juga kita bisa mengekspresikan diri kita, keinginan kita lewat tato. Ada juga yang bagi mereka yang ngerti soal tato, ya mungkin mereka anggap seni gitu kan. Iya. Siap, sahabat Gema Islam kebetulan nih, Kang Bule ini adalah seorang pembuat tato nih. Jadi kita akan nanya-nanya lagi nih lebih lanjut. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, dalam sehari bisa berapa orang nih yang pengen ditato? Yang bikin tato itu kalau hitungan per hari nggak tentu sih Kang ya. Nggak tentu. Iya, bisa nyampe kadang-kadang ada 3 orang, 2 orang gitu kan. Apalagi ya dalam kondisi seperti ini kan. Kita ya gimana lah gitu kan. Tapi pernah nggak Om dalam sehari mungkin dapat 5-6 orang gitu? Kalau lagi rame bisa nyampe 6 orang Om. Iya. Ya. Pernah nanya nggak sih Om motivasi mereka pengen ditato tuh apa? Pernah sering saya nanya ke si pasien kenapa ditato, ya mungkin mereka ada yang ingin mengekspresikannya lewat tato, ada yang pengen cuma gaya doang gitu kan, pengen gaya doang gitu. Ya paling gitu aja sih. Terus juga Om, kalau boleh tahu nih, lebih banyak mana nih, cewek atau cowok nih yang waktu datang ke Om pengen ditato? Hampir semua, hampir sama lah, cewek cowok. Oh iya hampir sama, tapi lebih kebanyakan cowok gitu kan, yang minat bikin tato. Tapi kalau cewek kebanyakan gambarnya pada kecil-kecil, minim-minim gitu kan. Iya. Motivasinya mereka sama nggak Om, yang cewek ini? Beda-beda. Oh iya, beda-beda gitu kan. Nah kemudian nih Om, pendapatan Om nih dalam sebulan mungkin atau dalam seminggu sebagai seorang seniman tato bisa dapat berapa nih Om? Kalau masalah penghasilan nggak tentu juga, tergantung kita kan ngitungnya per gambar gitu kan. Jadi ya kalau dihitung-hitung per bulan bisa nyampe, kalau lagi rame bisa nyampe 20. 20 ya. 20 apa tuh Om? 20 juta sebulan ya. Oke, jadi bisa dapat 20 juta dalam sebulan ya Om ya. Oke, siap, terima kasih Om nih jawabannya. Sahabat, selesai sudah asumsi episode tato kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah asumsi akan kembali hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Algis beserta seluruh rekan-rekan yang bertugas ucapkan terima kasih banyak dan juga seluruh sponsorship yang telah membantu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MGTV.